Segala hormat dan puji kami hatur persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang sejauh langit, kasih cintanya daripada bumi. Oleh sebab itu kami semua datang kepadamu dengan rasa takut, rasa hormat, untuk kami perhatikan bimbingan, didikan firman Tuhan, supaya kami paham hingga apa yang kami kerjakan, dasarnya bukan pikiran perasaan kami sendiri, tapi pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus yang begitu lembut, begitu halus, hingga rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa seperti kami ini. Berdoa untuk anaknya Ayub Tika yang sakit, tolong Engkau lawat, Engkau jamah sembuhkan oleh kuasa-Mu. Berdoa juga saudara Handoko yang tidak hadir karena kesibukan pekerjaan, juga persiapan besok ke Dieng, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu berikan hikmat. Bapak Tony beri kekuatan Tuhan, supaya jika masih diberikan hidup, tidak kehilangan iman kepadamu. Puji Tuhan, yang lain kami doakan sampai sakit, termasuk Yonatan, tolong sembuhkan secara sempurna. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab kebaikan dan kemurahannya, terutama saya masih diberi kekuatan oleh doa orang banyak. Ya, hampir semua orang mendoakan saya masih diberi sehat, diberi umur panjang. Ya, walaupun kemarin sudah saya resmikan makam itu, saya mengambil pamong dan bapak-bapak polisi. Ya, saya sampaikan tugas saya selaku masyarakat ditugaskan untuk membangun, sudah saya laksanakan dengan baik, tapi mereka tetap mendoakan Bapak diberi umur panjang dan sehat. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka surat Ibrani, pasal 10, kita ulang dari ayat 26 sampai 29 ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, kalau sengaja, dosa itu disengaja artinya ada kesempatan untuk mohon ampun kok tidak mohon ampun, itu namanya disengaja. Terus Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. ini sering saya bayangkan, ngeri saudara. Ngeri sekali karena api dikejap panasnya luar biasa, apalagi api yang sangat dahsyat mengerikan. Terus kan? Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, ini pernah terjadi ketika hukum Taurat diterapkan bagi Israel. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, Menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. yang menghina roh kasih karunia. Wah.
Ya kalau kita terima dengan penuh pengertian memang ngeri ya saudara. Saya paling takut menghadapi ini. Itulah sebabnya doa saya, jika masih diberi perpanjangan umur, jangan sampai aku menginjak-injak anak Allah, artinya meremehkan firman Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini orang Kristen yang melakukan ini, orang yang memang tidak mau tahu kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Yang saya alami begitu baik. Kebaikan Tuhan bukan hanya untuk fisik, tapi untuk rohani. Hingga yang saya rasakan, kami belajar firman Allah, kami jangan sampai menginjak-injak anak Allah. Artinya meremehkan firman Allah. Meremehkan pengudusan oleh darah Yesus. Dan jangan sampai menghina kasih karunia. Saya merasakan sekali. Hingga berkali-kali saya saksikan yang kami rasakan bersama istri adanya adalah bahagia. Karena memang Yesus datang ke dalam dunia untuk mengembalikan kesengsaraan manusia oleh karena dosa ini supaya kembali kepada suasana Eden. Berkelimpahan. Makan buah pohon taman yang sudah disediakan oleh Allah. Hanya satu yang diminta. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hanya satu. Ini ternyata dilanggar. Dampaknya hidup di semak duri. Sengsara. Hidup dalam satu ketidaktenangan. Di semak duri itu selalu mudah cengkring, kena duri, mudah sakit, mudah ini, mudah itu. Tidak ada ketenangan. Ketenangan itu bisa menerima apa saja. Saya belajar bisa menerima apa saja. Apa kata orang? Ya, kita terima. Memang pengertian mereka baru sampai ke situ. Kenapa saya harus sakit hati? Kita terima kalau ada kesalahan, saya pun juga pernah berbuat salah. Saya pun pernah mengeraskan hati, saya pun pernah. Jadi kalau ada orang yang mungkin tidak setia, yang sempat meremehkan firman Allah, yang sempat tidak menghargai korban Kristus, yang tidak menghormati kasih karunia Allah, ya itu saya harus bisa menerima. Karena saya mengalami. Tetapi kalau itu dipertahankan, ngeri nih. Ngeri saudara. Kalau zaman hukum Musa, orang yang dosa melawan firman, ada 2-3 saksi, mereka dihukum mati. Zaman hukum Musa. Amat terlebih zaman Kristus, zaman kasih karunia. Zaman kemurahan yang tidak memperhitungkan seberapa besar dosa kita. Tidak diperhitungkan. Maka jangan membiasakan ngolek-olek kesalahan yang sudah. Ya, oh kamu dulu begini. Itu tidak perlu, saudara. Apa gunanya itu? Iblis memang maunya ngungkit-ungkit itu supaya terjadi satu pertentangan. Ya diterima toh. Diterima. Saya belajar itu luar biasa beratnya. Saya bersama istri. Hingga yang saya lihat sekarang ini istriku hanya satu. Wah, menyenangkan. Semua gerak-gerik, semua sikap itu menyenangkan. Tidak ada yang menyedihkan saya, tidak ada.
Enggak, siang malam, lah inilah saya saksikan ini bukti bahwa hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Padahal dulu kayak apa? Pertengkaran, pertentangan, ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Wah, tapi saya tidak menginjak-injak anak Allah. Mendengar firman Allah, saya hormati. Ya, korban Kristus saya hormati. Kasih karunia Allah saya hormati. Hingga benar-benar. Bukan dongeng, bukan kata orang, bukan hanya bisa mengajar, tapi bisa memberikan teladan. Ya, boleh saya bersama istri diperiksa. Bagaimana rumah tangga saya, bagaimana keadaan kami berdua di usia lanjut ini. Jadi saya mencapai usia lanjut ini suatu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena kalau korban daripada lembu sapi, ya domba jantan, itu hanya menyucikan secara lahiriah. Ya, ada perdamaian dengan Tuhan secara lahiriah. Tidak cukup untuk mempersiapkan hidup kekal. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai roh yang dikandung, tapi firman yang menjadi manusia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini Yesus, jadi Yesus itu benar-benar tidak memperhitungkan dosa saya dan dosa saudara seberapa besarnya. Karakter suami istri yang berbeda, tidak masalah. Sekali lagi saya bersama istri, bumi langit saya pernah terucap, aku bersama istri itu kayak minyak dengan air. Tidak pernah bisa menyatu. Tidak pernah. Tapi kenapa bisa? Dan ini Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan seberapa kelemahan istri, seberapa kelemahan suami. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Hanya satu, hargailah. Hargailah anak Allah. Hormatilah Yesus. Hargailah firman Allah. Kalau mendengar, jangan membantah. Kalau aku tidak merasakan, aku hanya maaf ngomong. Ya huruf yang mati, gampang. Khotbah, saya menyampaikan firman Allah walaupun saya belum bisa melaksanakan. Itu gampang saudara. Tapi seorang pemimpin, seorang pemberita firman selalu berusaha menghormati firman Allah, menghormati korban Kristus, menghormati kasih karunia Allah. Selalu. Dan akhirnya saya mendapatkannya. Ya, jadi bukan hanya mengajar orang untuk begini begitu, mengajar orang jangan berjudi, bapaknya berjudi, mengajar orang jangan berbuat jahat, bapaknya berbuat jahat. Bagaimana mau menjadi contoh? Saya dengan anak cucu saya, yang saya utamakan keteladanan. Keteladanan silahkan. Mau disalahkan, mau salahkan apanya. Mau menjadi teladan, menjadi contoh. Yesus juga berkata, aku meninggalkan teladan kepadamu. Rasul Paulus manusia biasa. Ikutilah teladanku. Saya juga pada anak cucuku. Ikutilah teladan ayah dan ibumu. Opa dan oma. Ikutilah teladan. Nah ini. Jadi jangan kita hanya mengajar anak supaya begini, supaya begitu. Tapi tidak ada keteladanan yang benar sesuai dengan firman Allah. Darah Yesus ini luar biasa, hanya sekali saja. Bukan tiap tahun.
Ya seperti lembu sapi, kambing domba tiap tahun darahnya untuk dikorbankan mengadakan perdamaian dengan Tuhan hanya menyucikan secara lahiriah. Tapi darah Yesus menyucikan yang batinnya, yang rohaniah. Hingga suami tidak menipu istri, istri tidak menipu suami. Jujur. Ya. Saya mencapai itu. Saya itu luar biasa kekaguman saya kepada Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan. Saya dengan istri kok bisa seperti ini Tuhan. Saya merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang seperti ini. Jujur sama istri. Istri jujur sama suami. Luar biasa saudara. Ini saya rasakan. Dari apa? Dari saya tidak mau menginjak-injak anak Allah. Dari aku tidak mau menghargai darah Yesus. Tidak menghargai kasih karunia Allah. Saya selalu menghormati. Kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan tolong saya. Saya salah. Ya, itu saya. Kadang-kadang sampai tidak bisa tidur, bergumul masalah kekurangan saya. Kelemahan saya harus mengakui. Jangan saya merasa lebih baik dari istri. Jangan saya merasa tidak ada apa-apa, tidak bisa. Saya harus mengakui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Lewat korbannya, lewat firman-Nya, lewat kasih karunia-Nya. Ayo kita baca pasal yang sama ayat 14 ya, ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, yang dikuduskan oleh apa? Oleh firman Allah. Artinya kalau sadar itu menghormati anak Allah, menghormati firman Allah. Ya, kita dikuduskan oleh firman Allah. Disempurnakan oleh darah Yesus. Wih, harapan saya cuma indah, saudara. Aku tidak berharap yang lain, hanya keindahan hidup. Masa tuaku, masa akhir hidupku, indah itu harapan saya. Karena memang pikiran Tuhan ke sana. Kita ini mau dijadikan manusia-manusia yang indah. Menjadi contoh yang baik di mana kita berada, menjadi contoh yang baik di dalam, di luar. Waduh, itu kerinduan saya dan kenyataannya aku sudah mulai mencicipi. Ya, kami berdua di rumah, wah, ya rasanya saudara, tidak mau pisah. Lengket-ket ya. Karena apa? Dua menjadi satu. Dulu tidak saya dapatkan ketika awal-awal hidup saya. Ini tak saksikan kalau mungkin saudara belum merasakan seperti itu saudara termasuk mengeraskan hati, tidak menghargai anak Allah. Tidak menghargai firman Allah yang menguduskan. Tidak menghargai korban Kristus yang menyempurnakan. Tidak menghormati kasih karunia Allah yang luar biasa. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Kalau sudah disatukan oleh Allah, wah tidak ada yang sulit. Memang untuk mencapai itu sulit sekali. Namun mau bergumul, mau perang dengan pikiran kita. Tapi kita mau mengikuti tuntunan Allah yang luar biasa. Tuntunan Allah yang sungguh-sungguh ajaib. Maka orang yang suka mendengar firman Allah.
terus menghormatinya, akan terjadi keubahan. Tapi wah, ngono aku ora. Diajarkan korban, Allah geleman teman, jangan harap disempurnakan. Ya, kalau tidak sampai sempurna seperti Yesus, ya ditolak. Jangan harap, kalau saudara dalam hati saja suka melawan firman Allah, jangan harap korban Kristus menyempurnakan saudara. Contohnya akhirnya, saudara tidak menghargai korban, tidak menghormati korban. Dan yang namanya korban itu dianggap, wah apa itu? Itu terbukti bagi saudara yang tidak menghargai darah Yesus yang akan menyempurnakan. Jadi korban digenapkan di dalam Yesus ini bukan berarti saya dan saudara tanpa korban terjadi apa kita ini? Menjadi manusia liar. Itu untuk mendidik kita supaya kita makin mengerti, makin paham. Oh, korban ini berat toh. Ya, korban uang saja berat. Korban harta yang dari Tuhan, berkat dari Tuhan saja berat. Apalagi korban Kristus. Untuk studi banding. Maka kalau orang Kristen tidak suka korban, bagaimana mungkin dikatakan menghargai korban Kristus? Tidak mengerti. Jadi mereka itu kalau ada yang seperti itu, hati-hati diingatkan. Saudara menginjak-injak anak Allah, menginjak-injak ajaran firman Allah. Tidak menghargai korban Kristus. Darah Yesus yang menyempurnakan. Hanya sekali saja untuk menyempurnakan saya dan saudara. Hanya sekali. Bukan berulang kali. Yesus bukan berulang kali karena nyawa habis dia mati. Tetapi dia bangkit, bukti bahwa dia menang dari kematian. Ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Jadi teladan itu mencontoh. Bukan pura-pura enggak mau tahu. Wah wah ini, wah itu, dan lain sebagainya. Terus yang kerja pikirannya. Bukan pikiran Allah, tapi pikirannya sendiri. Yang selalu hanya mementingkan perkara-perkara dunia yang pasti akan dibinasakan. Ya, harapan saya, selalu saya bicara sama istri, Bu, walaupun makam sudah kita sediakan, bukan mustahil kita tidak menempati nanti. Kita diangkat oleh Tuhan. Itu harapan saya. Ya saudara, jadi bukan semata-mata aku menyediakan untuk aku, tidak harus. Monggo Tuhan. Karena apa? Karena aku mempersiapkan diri. Aku tidak sembrono jadi orang Kristen. Apalagi menjadi pengkhotbah. Asal ngomong, asal cerita. Ya, tidak diteliti. Apakah firman yang saya sampaikan itu sesuai dengan hidup saya? Ini saya belajar. Belajar, benar-benar saya belajar kepada Tuhan. Supaya apa yang saya ucap katakan itu adalah fakta yang dikaryakan oleh firman Allah. Kalau firman Allah sudah menyadarkan dan menguduskan, darah Yesus menyempurnakan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lah kalau saudara merasa firman ini benar kok tidak menguduskan, berarti saudara suka berbantah dengan firman. Tapi kalau bisa, waduh, saya salah, itu dikuduskan oleh firman. Wah, saya ditegur, saya sadar ini. Saya sadar, wah, yang saya alami itu saudara, kalau saya ditegur firman, waduh Tuhan, ampuni saya. Ampuni kesalahan saya. Ya saudara,
Kalau mendoakan orang lain, wah supaya diampuni, supaya disucikan. Tapi diri sendiri tidak berubah dari karakter manusia daging kita. Ini sekali lagi saya belajar. Lewat firman Allah, saya omong-omong dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau kita mendengar firman Allah, seperti baik tapi tidak termotivasi dengan yang menyampaikan firman Allah. Lah ini, apakah yang menyampaikan firman sudah hidup seperti yang disampaikan? Kalau sudah, kamu harus termotivasi. Aku ingin seperti dia. Tapi kalau tidak pernah, malah menyalahkan dosa beberapa tahun lalu diingat-ingat. Oh pernah gini, oh pernah. Jangan saudara. Langkah akhir yang menentukan. Tuhan tidak melihat seberapa besar kesalahanmu. Seberapa besar dosamu dulu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. Beda dengan hukum Taurat. Oh kamu ini salah ini. Oh ini saksinya, ini dihukum mati. Itu Taurat. Yesus kegenapan hukum Taurat. Kasih kegenapan hukum Taurat. Jadi saudara harus ingat, jangan sekali-kali meremehkan firman Allah. Kalau mendidik, kalau menegur saudara, ayo dipergumulkan dalam dirinya. Oh begini, dan lain sebagainya. Hingga kita tidak mudah menyalahkan. Ya saya pun pernah salah. Tidak mudah menganggap orang lain begini begitu. Saya pun pernah seperti ini, seperti itu. Tapi Tuhan baik untuk saya. Lah kalau Tuhan membuktikan baik untuk saya, juga baik untuk saudara. Kalau kita mengalami pengudusan oleh firman Allah, darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Roh Kudus, roh kasih karunia. Itu sekali lagi tidak memperhitungkan seberapa besar. Kalau roh kasih karunia, zaman Nuh, itu dilihat karena manusia itu baik. Nah, kebaikan zaman Nuh dengan kebaikan saya dan saudara sekarang, jangan disamakan. Kalau kebaikan zaman Nuh memang beda dengan yang lain. Itu untuk saksi Tuhan. Tapi kebaikan zaman sekarang, orang yang tidak sungguh-sungguh menghormati firman Allah, orang yang tidak menghormati penyucian daripada pekerjaan roh Allah, tidak akan mendapatkan kasih karunia Allah. Tidak akan, saudara. Sudah tahu ikut Tuhan kayak apa, melayani kayak apa, tidak ada perbedaan. Begitu saja, tidak berubah karakter itu, watak, sifat tingkah laku, tidak berubah. Beda dengan orang yang menghargai kasih karunia Allah. Waduh. Tuhan, aku sering saudara, Tuhan aku ini siapa? Kalau Tuhan melihat kesalahanku, tidak mungkin aku seperti ini. Tapi karena Tuhan tidak melihat kesalahanku, tapi melihat kesungguhanku, pertobatanku, pengutamaanku kepada Tuhan. Waduh, ya paling nikmat itu kalau sudah tua seperti saya ini saudara. Dalam rumah tangga itu rukun. Wah, saya melihat keubahan yang dikerjakan Tuhan kepada istri saya. Waduh, ya saya cuma, oh dulu aku salah ternyata. Sekarang setelah aku dibenarkan oleh Tuhan, waduh. Ya saudara, ini selalu saya saksikan. Untuk saudara termotivasi, aku pasti bisa. Kalau Bapak dan Ibu Gembala bisa, aku harus bisa. Itu namanya termotivasi,
Bukan, ayo Bapak Gembala karo Ibu Gembala. Beda karo aku. Lah ini lain lagi. Itu orang yang menginjak-injak firman Allah. Orang yang tidak menghargai korban Kristus. Orang yang tidak menghargai kasih karunia. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, ya, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, ya, dan menerima percikan darahnya. Ya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dikuduskan oleh Roh, dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh darahnya. Disempurnakan oleh darah Yesus. Supaya apa? Melimpah hidup dalam kasih karunia Allah dan damai sejahtera makin melimpah. Makin tua bukan makin bertentangan, makin tua makin sayang. Ya, aku melihat istriku makin tua tak lihat makin cantik. Bukan makin jelek. Tapi kalau orang sudah berubah dari kasih Allah, makin tua wah sing preot saya melihat istriku makin cantik. Istriku katanya melihat aku juga makin ganteng. Sok pasang status ada istri hamba Tuhan ya Mbak Ani. Woi gantengnya, woi cantiknya. Bukan itu yang saya harapkan. Tetapi kami benar-benar merasakan sesuatu yang luar biasa. Bukan aku bangga disanjung seperti itu. Tetapi aku memamerkan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Karena orang yang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah ini, itu kita sama seperti zaman Nuh. Ya, hidup dipilih oleh Allah, hidup dapat kasih karunia Allah, hidup melakukan firman Allah. Lah itu kalau saja saudara kasih karunia makin berlimpah, makin melakukan firman Allah, makin menghargai korban Kristus, makin melimpah. Bukan makin seret. Ya, dulu bisa korban, bisa perbuatan, sekarang mampet misalnya. Apakah itu hidup dalam kasih karunia? Ya bukan toh. Hidup dalam dalih, alasan daging, ini itu, lah monggo. Tapi ancamannya saudara, mengerikan. Hukuman di lautan api yang tidak pernah padam siang dan malam. Mengerikan itu ancamannya. Karena kalau melanggar hukum Taurat, ya ada saksi, 2-3 saksi dihukum mati. Amat terlebih kalau kita tidak menghargai kasih karunia kemurahan Tuhan yang luar biasa, tidak memperhitungkan kesalahan saya, dosa saya dan lain sebagainya. Kalau saya injak-injak, tidak saya hargai, tidak saya hormati, aduh malapetaka. Di dunia sudah merasakan malapetaka. Hidup tidak ada damai sejahtera. Ya, tidak ada kerukunan. Tidak ada kebahagiaan. Ayo, aku memberikan contoh, memberikan teladan saudara. Supaya saudara berjalan ke sana. Jangan sampai saudara hanya jadi orang Kristen yang setia beragama. Setia melayani. Setia ini, setia itu. Tapi omong kosong. Ya omong kosong. Ya tong kosong berbunyi nyaring. Gong jelegur suaranya. Dalamnya kosong.
Ini penting saudara pahami. Saya mau memahami firman Allah hingga kalau saya ini orang yang dipilih oleh Allah, mengalami kelimpahan kasih karunia, itu dipilih oleh Tuhan seperti zaman Nuh. Nuh itu dipilih karena benar. Nah, saya dan saudara kebenarannya beda dengan Nuh. Kalau Nuh memang benar, tidak cacat di zaman itu dibandingkan yang lain. Waduh, kawin mengawinkan, makan, minum, seenaknya semuanya. Tahu-tahu air bah. Tapi Nuh, orang benar. Nah, saya dan saudara juga akan dibedakan oleh Tuhan. Yang hidup dalam kasih karunia, yang tidak menginjak-injak anak Allah. Yang tidak meremehkan korban darah Yesus. Yang tidak menolak kasih karunia. Wah, saudara. Waduh, hidupnya benar. Nanti kita ini kalau hidup dalam kasih karunia Allah itu, nanti kita ini benar seperti zaman Nuh, saudara. Tidak suka berbuat dosa, tidak suka bohong, tidak suka dusta, tidak suka menginjak-injak firman Allah, tapi menghormati. Ya, sekali lagi, saya tegaskan, saya membuktikan dari rumah tangga yang seperti itu, saya waduh, saudara, tapi saya bergumul sekarang menemukannya. Ternyata firman Allah itu benar, saudara. Jadi saudara jangan sekali-kali mengambil langkah keputusan yang salah. Ambillah keputusan, saya mau ikuti jejaknya Rasul Paulus. Wah. Saya mau ikuti keteladanan Tuhan Yesus. Nanti yang benar. Ya, karena benar zaman Nuh beda benar sekarang. Benar zaman sekarang ada karena dibenarkan oleh yang benar. Siapa yang benar? Yang benar adalah Yesus. Membenarkan saya dan saudara sampai terbukti dia menjadi korban mati di atas kayu salib. Tidak memperhitungkan pelanggaran saya dan saudara. Itu nanti yang dibenarkan, itu yang benar itu dibenarkan beda dengan zaman Nuh. Kalau zaman Nuh memang benar. Tapi kalau zaman sekarang dibenarkan. Tidak mengingat-ingat kesalahanku dulu, sejarah hidupku dulu, sudah begini, sudah begitu, itu Tuhan tidak akan memperhatikan. Yang diperhatikan sejauh mana? Kita hormati, kita hargai kasih karunia Allah. Ayo kita lihat dalam Kejadian pasal 6, ayat 5 sampai 8 ya. Kejadian 6, ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan yo pilu. Kalau ada orang sudah mau dibenarkan Tuhan, tapi kok sembrono, hati Tuhan pilu, saudara. Kalau saudara sembrono menginjak-injak anak Allah, meremehkan korban Kristus, tidak menghormati kasih, pilu hati Tuhan. Benar-benar pilu, saudara. Jangan dikira saudara setia ke gereja itu tidak memilukan hati Tuhan. Kalau saudara meremehkan itu, hati-hati ya, hati-hati. Kalau saudara meremehkan firman Allah, memilukan hati Tuhan. Teruskan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini. Nanti juga saudara, mereka kejahatan luar biasa. Tapi aku melihat saudara-saudara saya termasuk mendapat kasih karunia dari Allah. Waduh,
wah dosaku dihapus oleh Tuhan. Itu keyakinan saya sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan tidak akan memperhitungkan kesalahan apapun. Tapi kalau kita ada orang salah, wah kita oleh-oleh, kita anggap ini, anggap itu, dan lain sebagainya. Kayak tidak ada pengampunan lagi. Oh, ada saudara. Ya, jadi kasih karunia. Ya, hukum Taurat diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Nah, kasih karunia itu untuk orang yang benar. Nah, benar ini dibenarkan karena menghargai firman Allah, menghargai korban Kristus, menghargai pengudusan oleh Roh. Menghormati orang juk sembrono, sak geleme dhewe, sak karepe dhewe ora apa-apa, aku tiru kae. Saudara diajar di sini malah tiru orang luar yang tidak menerima pengajaran. Ini apa enggak salah saudara? Gini kae yo, gini kae. Mata kita tertipu. Kita enggak tahu yang sedalam-dalamnya hati mereka, kita enggak tahu. Saudara enggak tahu hati saya. Aku enggak tahu hati istri saya. Tapi tak lihat dari sikap perbuatan. Dari kasih yang saya rasakan. Itu saya mengerti. Oleh sebab itu, ayo. Orang yang dipilih itu seperti Nuh, orang benar. Kalau saudara baca seterusnya, orang benar. Orang benar itu melakukan firman Allah tepat. Seperti siapa? Seperti Yesus. Yesus yang benar. Yesus yang memberikan kasih karunia kepada saya dan saudara. Dan saya dan saudara kalau saya dan saya hidup dalam kasih karunia, tepat melakukan firman Allah. Wah, diperintah buat bahtera, buat. Ya. Ukuran sekian, siap. Ya, orang alasan, wah kesel, wah mahal. Untuk jujur siapa orangnya akan jujur. Sampai kapanpun saudara akan jujur. Iya betul. Sampai kapanpun saudara tidak akan jujur. Kalau dalih itu. Apa meneh ngomong. Orang wong jujur. Nah inilah kebodohan kita. Ada yang jujur. Siapa? Yesus. Manusia tidak jujur. Tapi Yesus manusia jujur. Manusia Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau saudara perhatikan, si A kelemahannya, si B kesalahan. Wow, enggak pernah ketemu saudara. Tapi kalau saudara hanya memperhatikan Yesus yang jujur, Yesus yang tidak pernah salah, Yesus yang tepat melakukan firman Allah, hidup dalam kasih karunia dan mengaruniakan kasih karunia kepada saya dan saudara. Supaya ketika dunia ini nanti, wah, kalau ekonomi ya sudah ini itu dunia yang sekarang ini Indonesia jadi sanjungan Bapak Jokowi disanjung oleh orang-orang dunia, pemimpin dunia jenius. Bapak Jokowi, Indonesia ini dikatakan hebat sekarang. Kita tidak merasakan apa-apa. Luar negeri sudah banyak yang kolab. Ya makan tidak bisa. Saudara. Hutangnya banyak. Tapi kita seperti ini tidak hati-hati. Kalau sampai menimpa kita, saya berkata, loh Tuhan kan bisa melindungi saya, memberikan saya makan, memberikan, kan Tuhan bisa, itu saya. Hingga tidak takut dengan apapun. Tuhan bisa kok, bisa melakukan beda. Ya saudara, dengan yang lain yang tidak dalam kasih karunia, berbeda. Yang mendapat kasih karunia itu sungguh-sungguh menghormati firman Allah. Luar biasa. Sekali lagi, luar biasa. Kita baca ayat 22, Fatsal yang sama Kejadian. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu.
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Zaman dulu itu keselamatan hanya diperoleh oleh Nuh dan keluarga. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya. Wah, ya saudara. Saya berdoa untuk anak-anak saya, untuk mantu saya tuh, woi Tuhan, aku cinta mereka. Saya doakan. Ya, bukan tak biarkan salah. Wah, sak gelem iki, wah malah seneng. Sing penting sugih, sing penting duwe iki, duwe. Oh, saya enggak. Aku tidak terlalu tertarik dengan itu. Hidupku adalah dengan Tuhan. Aku hanya tertarik dengan Tuhan, tidak tertarik dengan iming-iming, harta atau apa. Tidak tertarik. Aku bisa hidup karena Tuhan. Nah, bukti kita hidup dalam kasih karunia seperti Nuh melakukan firman tepat. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, semua perintah itu, semua firman itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Membuat bahtera keselamatan. Karena Nuh hidup dalam kasih karunia dan tepat melakukan firman. Saya juga begitu dan saudara. Kalau saya dan saudara hidup dalam kasih karunia, melakukan firman tepat, jujur, disiplin, mengutamakan. Bukan menginjak-injak, bukan meremehkan, bukan menganggap Tuhan tidak tahu. Oh, dalam hati kecil seperti apapun Tuhan tahu, saudara. Niat saudara tidak baik, kalau sudah punya niat tidak baik, bergumul, dilawan dalam nama Yesus. Nanti dibela, diberi kemenangan. Ya saudara, bukan kayak babi dimandikan kembali lagi ke pekubangannya. Bukan kayak anjing menjilat muntahnya. Tidak, bergumul. Tuhan beri kekuatan. Tuhan akan berikan kemenangan. Supaya apa? Supaya kita menghormati kasih karunia zaman akhir. Zaman Yesus. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidup yang luar biasa, saudara. Dalam rumah tangga yang sangat harmonis. Sangat bahagia. Itu doa saya. Ya, untuk anak-anak saya. Kesalahannya Tuhan ampuni. Jangan hanya melihat kesalahannya. Tapi kita lihat pertobatannya. Kesungguhannya kepada Tuhan. Pengutamaannya. Melakukan firman secara jujur, tepat. Bahtera keselamatan dimiliki oleh Nuh. Karena dia melakukan firman Allah yang tepat. Bab siapa yang tidak masuk bahtera? Binasa. Sama. Saya dan saudara yang tidak masuk dalam kasih karunia Allah. Sama akhir. Jawab sendiri. Ya. Pernah terjadi zaman Nuh. Pernah akan terjadi ulang. Tapi zaman Nuh secara fisik. Tapi zaman Yesus secara roh. Segala sesuatunya kekal. Hukuman kekal. Ya saudara, ini penting saya dan saudara memahami supaya jangan sampai kita tidak masuk bahtera yang dilakukan oleh Nuh. Bahtera yang disediakan oleh Yesus. Bahtera keselamatan. Ya. Kalau dulu bahtera keselamatan secara fisik, tapi sekarang bahtera keselamatan secara rohani. Wah, ini sulit sekali, saudara. Kalau saudara tidak paham dengan firman Allah, tidak menghargai kasih karunia Allah, tidak menghargai korban Kristus, saudara menginjak-injak anak Allah,
menginjak-injak firman Allah, meremehkan firman Allah, wallah oropopo. Ya, tak peringatkan, jangan dipertahankan itu. Bertobatlah, sadarlah. Kalau saudara tidak melakukan firman, imanmu mati dan perjalanan menuju pada hukuman yang kekal. Takut toh? Nek saya takut. Ya saya takut. Kalau tidak sampai ke sana, saya takut. Lukas 17 ayat 26, 27. Lukas 17 ayat 26, 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama, tapi dulu secara fisik, kalau sekarang secara rohani. Kelihatannya secara fisik mungkin, wah saudara hebat. Tidak melakukan firman hebat, itu kelihatannya. Tetapi rohani saudara terancam. Hidup kekal atau mati kekal. Nah zaman Nuh istri, 3 anak 3 mantu diselamatkan, bersifat manusiawi. Tetapi digenapkan di dalam Yesus bahtera keselamatan bersifat rohani. Kalau sampai saudara meremehkan seperti zaman Nuh, ora apa-apa, ketiga ora banjir ngendi ono misalnya. Zaman Nuh, wah ora usah, ora perlu. Nuh ajak-ajak, ayo saudara, ini mau datang malapetaka, mau air bah datang, aku diperintah membuat bahtera oleh Tuhan. Ayo semua masuk. Walah, ngomong kosong sama sekarang. Allah, khotbah iki apa wi? Kalau aku tidak memberikan teladan, boleh dibantah. Tapi kalau aku memberikan contoh, memberikan teladan, apa yang saya rasakan ini dari Tuhan, kenapa harus dibantah? Ya saudara, kalau Nuh itu tepat melakukan firman, melakukan perintah, kenapa harus dibantah? Kalau dibantah, setelah Nuh masuk, istri 3 anak 3 mantu masuk, dan binatang-binatang sepasang-sepasang masuk ke bahtera. Mereka meremehkan, datanglah hujan pertama, hari kedua, 3, 7, 40 hari. Semua tenggelam binasa, saudara. Baru Nuh, tolong aku. Ya dijawab. Pintu yang membuka Tuhan, yang menutup Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah sampai ke situ, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menolong istri, saya tidak bisa menolong anak, saya tidak bisa menolong cucu, saya tidak bisa menolong mantu, saya tidak bisa menolong jemaat. Kecuali kalau saudara hormat pada firman Allah, tidak menginjak-injak firman Allah, tidak meremehkan firman Allah, tidak meremehkan korban Kristus, tidak meremehkan kasih karunia Allah. Seperti Nuh menghargai kasih karunia Allah. Hidup benar, hidup selamat karena dia benar, dibenarkan. Tapi kalau saudara selalu dalam hati itu bertentangan, ya tunggu saja, saya bukan mengancam. Tunggu saja. Kalau hukuman sudah menimpa, ketok-ketok pintu dijawab, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Ngeri saudara. Jangan coba-coba melawan firman Allah, tapi saudara termotivasi, bergumul. Karena tidak ada keselamatan di tempat lain, di cara lain, kecuali di dalam Yesus bahtera keselamatan. Seperti zaman Nuh, tidak ada tempat menyelamatkan kecuali bahtera Nuh.
yang menghargai kasih karunia dan hidup dalam kebenaran. Demikian juga saya dan saudara yang hidup menghargai kasih karunia dan kebenaran. Pasti, saya itu bayangan saya pasti selamat. Tidak pernah berpikir ini, itu, tidak pernah. Saya pasti selamat. Buktinya, aku melakukan firman Allah secara tepat. Saya tunduk kepada Tuhan. Saya menghargai korban, saya berkorban. Saya mengembalikan milik Tuhan. Wah, saudara. Ya, nanti Jumat doakan saya ikut. Ya, musyawarah daerah di Semarang untuk melantik MB, melantik mungkin KD dan lain sebagainya, atau KW, ya saudara. Saya selaku penasihat, ya saudara doakan supaya saya diberi kekuatan, kesehatan, saya selalu didampingi oleh istri. Yang terakhir kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam Yesus. Kalau dulu hanya dalam bahtera Nuh, kalau sekarang hanya di dalam Yesus. Sayang kalau saudara membiarkan anakmu meninggalkan Yesus. Doakan saudara. Jangan sampai anak-anakmu meninggalkan Yesus. Sembrono dengan Yesus. Mari pemain musik. Kita nyanyikan kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga, ya saudara. Ya, ini saya senang dengan dari ST yang selalu mencarikan lagu. Ya, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku berlimpah kasih karunia. Jangan takut apapun. Ancaman dunia soal makan, soal minum, soal dosa apapun tidak usah takut saudara. Dia memberikan perlindungan pada saya dan saudara. Buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Terima Ayo
pastikan saudara masuk bahtera keselamatan. Tidak usah takut dengan berita dunia seperti apa, tidak usah takut. Haleluya. Kalau sudah siap bahtera, tinggal masuk. Tapi kalau saudara tidak mempersiapkan, tidak melakukan firman tepat, ya rugi sendiri. Seluruh hidupku, Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu, mari kita bangkit berdiri. buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kita menjadi berharga di mata Kasih Tuhan. karuniamu buatku mulia dalam pandangan Tuhan. Ku hidup, Ku hidup jalan dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu ku terima. Pak Timotius tampil ke depan, pin dalam doa. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, Ku serahkan seluruh hidupku. Dalam tangan Dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau sudah memanggil dan menyelamatkan kami manusia berdosa. Setelah kami mendapatkan kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan, jangan sampai kami menolak Engkau seakan-akan kemurahan Tuhan itu kami anggap sebagai barang murahan. Tetapi kami makin menghargai Engkau Tuhan. Bahkan makin takut akan Engkau ya Tuhan. Karena jikalau pada waktu zaman Musa orang menolak hukum Tuhan atau firman Tuhan dengan 2-3 saksi, mereka harus dihukum mati. Terlebih betapa beratnya orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam Yesus. Apalagi sampai menginjak-injak anak Allah atau meremehkan penebusan yang Tuhan karyakan, yang Tuhan kerjakan. Bahkan menghina roh kasih karunia yang menguduskan dan menyelamatkan itu. Oh, tidak akan lepas dari penghukuman yang kekal. Tuhan,
kami yang sudah mendapatkan anugerah kemurahan dan keselamatan dari Engkau, biar kami mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepadamu ya Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami tidak menjadi sia-sia. Seperti pada waktu zaman Nuh, manusia begitu jahat. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan akan perintah Tuhan. Dan satu keputusan Tuhan, bahwa Tuhan akan menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Baik manusia maupun binatang. Tetapi kasih itu Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah. Begitupun juga Tuhan, jikalau penghukuman nanti akan terjadi atas dunia ini, maka kami harus menghargai kasih karunia Tuhan bagaikan Nuh. Dengan menuruti, mengikuti dan melakukan firman-Mu secara tepat. Menuruti firman Tuhan sama dengan pada waktu zaman Nuh membuat bahtera untuk keselamatan bagi dirinya maupun keluarganya ya Tuhan. Oh, kalau zaman dulu Nuh dengan tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, demikian juga akhir zaman ini kami harus dengan tepat melakukan firman Tuhan. Bagaikan kami membuat bahtera untuk keselamatan. Pada waktu Tuhan nanti akan menghukum dunia ini, bukan lagi dengan air bah, tetapi dengan api yang dari langit. Tidak ada satupun manusia yang terluput dari penghukuman. Namun orang-orang yang mendapatkan kasih karunia akan diselamatkan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Inilah satu peringatan bagi kami umat-Mu, supaya kami makin mengerti dan kami makin menghargai akan kasih karunia Tuhan. Menghargai akan karya pengorbanan Kristus. Darah yang Kau curahkan menebus dan menguduskan, bahkan menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati kami selalu akan takut, berikan hati kami selalu akan menuruti kehendak-Mu, supaya di dalamnya kami boleh melihat keselamatan yang makin nyata, yang Engkau berikan, yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara semua. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Monggo Mbak Esti kalau mau menyampaikan pengumuman. Mohon waktu.